Pemirsa, lebih dari seminggu Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 lumpuh akibat diserang hacker atau peretas. Hingga kini belum ada kejelasan terkait peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional. Lebih dari sepekan, kebocoran data akibat serangan ransomware ke Pusat Data Nasional belum juga pulih. Pemerintah mengakui tidak bisa memulihkan sebagian data di Pusat Data Nasional. Hal ini karena dampak serangan ransomware pada 20 Juni lalu. Hanya ada 44 kementerian dan lembaga saja yang bisa dipulihkan karena memiliki data cadangan. Saat rapat bersama Komisi 1 DPR bersama Kominfo dan BSSN di Komplek DPR pada Kamis sore, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengkritik keras Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang tidak menyiapkan cadangan data secara menyeluruh yang terdapat di PDNS 2 Surabaya maupun di PDNS 1 Serpong sesuai dengan prosedur keamanan sistem pemerintahan basis elektronik. Langkah antisipasi ke depan tentu kami mengikuti langkah-langkah tahap-tahap yang telah dibuat oleh Kominfo, yang tentunya kita mendorong karena kita sudah membuat Perban nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, terutama pada pasal 35 ayat 2 yaitu masalah backup. Itu tertuang di situ, di sebuah pusat data. Ini kita sudah sampaikan dan memang kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu. Pernyataan tersebut pun langsung direspon Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, yang mengatakan tidak adanya backup data di Pusat Data Nasional merupakan bentuk kebodohan nasional. Hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling gak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya menegaskan, pemerintah harus tegas terhadap pihak yang mengelola data. Tindakan tegas harus diberikan agar pengelola disiplin dalam pengelolaan data negara. Serangan siber terhadap PDN berdampak terhadap pelayanan publik di berbagai daerah. Ribuan paspor pemohon di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tangerang, Banten belum juga tercetak. Tak hanya itu, imigrasi pun menutup pelayanan gerai paspor hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seperti halnya pelayanan pembuatan paspor, hal serupa juga terjadi di sejumlah situs untuk pelayanan pendidikan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sejumlah aplikasi pelayanan pendidikan di wilayah ini tidak bisa diakses, seperti Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Selain itu, dampak juga dirasakan usaha Biro Perjalanan Umroh dan Haji. Salah satu Biro Perjalanan Umroh dan Haji di Surabaya mengatakan, calon jemaah umroh yang akan berangkat ke Tanah Suci terancam gagal berangkat apabila hingga tanggal 8 Juli 2024 mendatang, gangguan pada server PDN tidak kunjung pulih. Sementara itu, buntut dari peretasan tersebut, muncul petisi yang mendesak Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mundur dari jabatannya. Petisi desakan mundur itu muncul 26 Juni lalu. Dalam petisi itu, masyarakat meminta agar Budi Ari bertanggung jawab atas berbagai serangan siber dan puncaknya adalah peretasan Pusat Data Nasional. Hingga kini, sudah ada 7.660 orang yang menandatangani petisi tersebut dan masih terus berjalan. Salah satu yang disorot ialah belum adanya penjelasan lengkap termasuk mitigasi data-data pribadi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.